semua, di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila untuk generasi muda. Saat ini, teknologi informasi telah berkembang dengan canggih, yang dimana perkembangan tersebut dapat membawa dampak bagi kehidupan manusia yang menguntungkan dan merugikan. Dampak yang menguntungkan seperti menggunakan teknologi informasi untuk mencari sebuah berita di internet, sedangkan dampak yang merugikan seperti menggunakan teknologi informasi untuk kepentingan yang bersifat negatif. Namun, jika kita membicarakan tentang Pancasila, perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan sebuah rumusan dan dasar negara yang berlandaskan ideologi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam Pancasila, terdapat sebuah nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila ada 5, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pada akhir-akhir ini, nilai-nilai Pancasila telah diabaikan oleh masyarakat, terutama oleh generasi muda. Banyak generasi muda yang tidak mementingkan nilai-nilai Pancasila, dan mereka hanya mengabaikannya begitu saja, sehingga norma dan moral bangsa Indonesia ini sudah mulai memudar. Hal ini terlihat dari adanya sebuah kejadian-kejadian yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang melanda di Indonesia. Contohnya adalah adanya pemerkosaan yang akhir-akhir ini banyak diberitakan di media sosial, pembunuhan yang kerap sekali menjadi bahan pemberitaan di televisi, tawuran anak SMA yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu, tindakan penganiayaan, dan lain sebagainya. Itu saja juga sudah membuktikan bahwa banyak sekali penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sudah dilakukan di Indonesia. Ada beberapa penyebab generasi muda tidak mementingkan Pancasila sebagai dasar negaranya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, kurangnya rasa nasionalisme bagi generasi muda mengenai pentingnya memegang teguh identitas bangsa. Kemudian di era globalisasi ini, adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih juga menyebabkan generasi muda tidak mementingkan Pancasila. Kemudian untuk pribadi, kurangnya pengetahuan tentang Pancasila dari diri sendiri maupun dari masyarakat sekitar juga merupakan salah satu penyebabnya. Adapun beberapa perilaku-perilaku yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, untuk sila pertama, perilaku yang melanggar nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak menghormati orang yang memiliki agama yang berbeda, kemudian juga melakukan penistaan agama. Yang kedua, perilaku yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan atau kemanusiaan yang adil dan beradab adalah dengan memperlakukan orang lain dengan semena-mena atau sesuka hatinya, serta melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupannya yang layak. Untuk sila ketiga atau persatuan di Indonesia, perilaku yang melanggar nilai ini adalah bersikap egois dan ingin menang sendiri, kemudian hilangnya rasa cinta tanah air, dan beberapa hal lainnya yang dapat memecah persatuan di Indonesia. Kemudian untuk keempat atau intinya untuk kemusyawaratan atau demokratis. Beberapa perilaku yang melanggar nilai kerakyatan ini adalah yang pertama, mengabaikan pendapat orang lain. Hal ini merupakan sebuah pelanggaran untuk sila keempat Pancasila. Kemudian juga main hakim sendiri ketika terjadi sesuatu di masyarakat sekitar, khususnya yang berhubungan dengan masyarakat luas, melakukan main hakim sendiri tanpa meminta pendapat atau membawanya ke pihak yang berwajib. Itu juga merupakan pelanggaran sila keempat. Kemudian yang terakhir untuk perilaku yang melanggar keadilan sosial adalah pertama, tidak menghormati orang lain dan memanfaatkan kekayaan alam serta seluruh isinya hanya untuk kepentingan pribadi. Kasus penganiayaan terhadap CA di Purworejo mengundang perhatian banyak pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kasus itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian.
Ketiga pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Pengungkapan kasus itu berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang siswi oleh beberapa siswa atau teman lelakinya di kelas. CA terlihat pasrah, dipukuli sembari duduk dan menangis. Setelah beredarnya video itu, aktivitas sekolah masih berjalan normal. Namun CA dan 3 pelaku tidak tampak di sekolah. Di luar kelas tampak pejabat dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dan awak media memadat. Rumah CA tidak jauh dari sekolahnya sontak ikut dipadati orang. CA tampak dipeluk erat oleh budenya, Nuryani, di ruang tamu. CA terus menangis sembari menyembunyikan mukanya di pelukan budenya. Nuryani berusaha menguatkan, meski ia sendiri tampak tak kuat menahan kesedihan. Nuryani sama sekali tak menyangka ada yang tega berbuat jahat terhadap keponakannya. Dikutip dari tribunjateng.com, Kamis 13 Februari 2020, CA pernah mengeluh ke Nuryani bahwa dirinya sempat dipukuli teman-temannya. CA juga sering mengeluhkan badannya yang terasa sakit atau pegal-pegal. Nuryani juga sempat menanyai CA perihal alasan teman-teman tersebut menjahatinya. Barangkali keponakannya membuat masalah lebih dulu yang menyebabkan ia dianiaya. Saat ini ketiga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka oleh pihak kepolisian. Ketiganya dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Salah satu contoh nyata pelanggaran Pancasila yang saat ini marak di kalangan pemuda atau generasi muda Indonesia yaitu adanya kasus bullying, mulai dari pembulian secara langsung hingga pembulian melalui sosial media. Bahkan pada akhir tahun 2020, menurut penilaian siswa internasional, sebanyak 41% remaja di Indonesia pernah mengalami kasus pembulian atau perundungan. Bullying ini dapat digolongkan dalam pelanggaran nilai-nilai Pancasila, yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini, bullying sangat jelas melanggar sila kedua Pancasila, karena di dalam bullying, hak dan martabat seseorang tidak dihargai. Padahal sudah sangat jelas di dalam Pancasila bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa harus saling menjunjung tinggi harkat dan martabat sesamanya tanpa membedakan suku, ras, agama, dan juga budaya. Dari adanya penyebab dan perilaku tersebut, ada cara untuk mengatasinya. Salah satunya yaitu memberikan mereka wawasan mengenai pendidikan Pancasila. Akan tetapi, kita sebagai generasi muda tidak cukup hanya menerima, tetapi kita juga harus mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Pancasila tidak perlu diajarkan dengan cara-cara yang formal dan juga terkesan kaku. Hal yang paling utama ialah Pancasila tetap terpelihara dan juga tetap diamalkan. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kita sebagai generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mampu menyaring segala pengaruh yang datang dari luar sebagai akibat dari globalisasi, untuk kemudian dipilih mana yang baik dan mana yang buruk yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Maka dari itu, mari kita terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dengan mengelola lingkungan hidup. Semoga video ini bermanfaat. Kita akhiri sampai saat ini dan terima kasih banyak telah menonton video ini.